Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Ecuin, Broadcasting the Ideas. Kita udah bareng-bareng sama siapa nih namanya? Nama lu siapa? Indra. Nama asli? Meta. Iya. Lu katanya Larry. Wah, itu next episode, Pak. Ya, kalau dia Larry, gua Epe. Jangan digabung. Tapi jangan dipanggil. Kalau ini siapa? Meka. Jadi kalau gue siapa? Tolek. Oke, ulang ya. Gue Larry, ini ada Meka, ini ada Tole. Oke. Gue siapa? Tadi Efek. Epe. Oke. Kita mau ngebahas apa nih? Terus yang punya podcast. Kita ikutin aja. Pandemi bagi milenium. Ada yang lain nggak? Hah? Kayaknya berat banget. Yang berat-berat ya sore, Bro. Bagi milenial. Nah, kalau ngomong milenial kan Tole. Tole. Tole kan paling milenial Nama yang antara baru kita nih. dibikin. Gimana? Dan baru merit pula. Ya. Tole gimana Tole? Kalau Menurut lu Pandemi menurut lu bakalan Tole berapa nih, lama terus Iya. Sampai ya pengaruhnya buat kita semua apa? Buat lu, menurut lu gitu. Menurut saya sih. Cewek saya. Oh, menurut saya. Menurut gue sih. Gue udah nanya lu gua gitu. Menurut gue. Gila Tole lu alim banget. Menurut gue. Coba kalau Mamita gimana? Kalau menurut gua pandemi ini diprediksi ya insya Allah ya mudah-mudahan ya mungkin Suara lu September habis. kekecilan. Oh, September habis. Amin. Jadi Jadi kan gini. September pas ulang tahunnya apa siapa tadi? Meka. Meka. Ulang tahunnya Meka. Jangan lupa guys, Meka ulang tahun 7 September. 7 September. Berarti Gini. itu pandemi Oh, iya. berakhir. Akan masuk ke era baru, kiamat. Oh my god. Jauh banget. Oh no. Gini Pak Ape. Pak apa? PEP. Ape. Kemarin kan Bandung Gimana, Len? sudah apa melakukan ini ya percobaan apa yang fase ketiga tuh antivirus. Ya, Ya, itu kan kita tinggal nunggu hasilnya nih, nggak tahu hasilnya berapa lama. Kalau memang hasil bagus kan memang sudah bisa diterapkan secara umum ya. Hmm. Semoga aja tuh hasil cepat dan hasilnya bisa menyenangkan kita semua, jadi ya bisa cepat lalu. Entah hasilnya berapa lama sih, nggak tahu deh nih. Gue nggak tahu deh nih berapa lama hasilnya. hasilnya. Ya. Nah ini Ini fase 3 fase terakhir kan ya? fase 3 iya, tapi ini kan vaksin yang dicoba dari Cina ya. Iya, Di sana di Cina betul. sendiri sebenarnya sudah dites 2 kali dan itu ke binatang. Iya. Ya, Belum ke manusia. belum ke manusia, dan kita baru tes Manusia kan? pertama kali Manusia. dites ke Iya, manusia. Hasilnya ya belum tahu, mudah-mudahan sih berhasil gitu ya. Ini kan Indonesia nggak sendiri kan? Tapi Emirat Arab pun melakukan itu. ya, tapi sebenarnya Indonesia sendiri punya vaksin sendiri dan itu lagi diuji juga sebenarnya. Indonesia itu di mana? Yang di Bandung? Oh, Bio Farma. Bukan. Bukan dia. Lembang, Lab. puncut. Bukan. Erlangga. Sebutin lagi. ITB. Ya itulah, gue lupa. Itu dia justru berharap bahwa justru jangan ngambil dari luar dong, mestinya dari kita gitu. Tapi ya nggak tahu lah. Mudah-mudahan sih yang terbaik aja yang mana gitu yang paling Ya. cepat. Masalahnya kan itu Indonesia kan percaya orang luar ya daripada sendiri. Ya, Enggak gitu juga. ya tergantung nanti yang cepat aja lah. Walaupun Pokoknya Indonesia nggak lebih apa ya, jelek. tidak lebih jelek. Terus ada lagi pertanyaan yang nggak bisa kita jawab? Justru nggak ada lagi. Cuma itu aja pertanyaannya. Iya. Wow, udah lama banget persiapannya 3 malam. Orang ini aja belum dimulai. Oh, belum kita record ya? Udah. Oh belum. Terus ya kan orang pemerintah juga kan bilang bahwa kita masuk new normal gitu kan. New normal itu kan berarti meninggalkan kebiasaan lama terus masuk ke kebiasaan baru gitu kan. Menurut lu semua bakalan terus-terusan begini apa balik lagi ke yang sebelumnya gitu? Ada beberapa yang akan terus begini, seperti ya satu ya kita akan tetap rajin cuci tangan, hand sanitizer. Itu kan aware tentang kesehatan itu meningkat sih ya, dan itu akan terus. Yang enggak tuh yang mungkin yang berkumpul-kumpul itu Indonesia, namanya Indonesia ya. Belum dinyatakan normal kembali aja,
berkumpulnya masih ada ya, Hmm. tetap aja masih tinggi. Gimana nanti sudah ditetapkan normal kembali, itu akan baik lagi sih. Pokoknya Yakin lo bisa ini yang cuci tangan tetap gitu. Sekarang aja yang wajib kagak Iya. Iya. kagak cuci tangan. Oh ya, di sini ya. Kalau di rumah gue sih enggak asik. Tapi sebenarnya cuci tangan itu menurut gue sih bagus ya, bermanfaat juga. Karena kan kita nggak tahu dari luar gitu kan, dari luar terus tiba kita harus cuci tangan, itu sih menurut gue so far ya bagus. Cuma mungkin ya jangan sampai berkelanjutan lah. Mudah-mudahan nih virus nih kabur dah, udah cepet-cepet biar ya kita bisa lebih. Tapi untuk melanjutkan pun sih oke ya. Ya nggak masalah sih sebenarnya. Iya. Itu kan bagus gitu. Harus Cuman sabun kan- aja kan. Jadi sabun jangan Ya. cuma buat di kamar mandi. Iya. Tapi Ya. jangan lupa, jangan cuci tangan mulu. Tapi Harus cuci tangan Jangan makan. cuma di kamar mandi. Terus gimana? Terus di kamar kasur. juga. Pasti dikasih pakai sabun. Gimana yang jelas dong. Saya nggak ada lawan, Pak. Nanti Terus, dengan adanya gini kemarin sih sempet jalan kan waktu itu sama istri sama anak. Kalau setiap jalan tuh selalu pakai masker kan Pak. Hmm. Sampai istri bilang, Lu "Hai." manggil siapa? Hah? Manggil siapa, Pak? Oh iya. Istilah- Pep. Pep. Jadi kemarin istri sampai bilang, kayaknya Sirin kan anak, kayaknya nanti Sirin jadi terbiasa pakai masker gitu kan. Ya karena dia mau Jadi dari awal dari kan. awal. Dari awal. Jadi Newborn. Tuh. Ya. generasi si anak gue ini, Sirin ini pasti generasi masker gitu kan. Jadi yang udah terbiasa lah. Ya nanti akan timbul generasi TikTokan pakai masker. Generasi cuci tangan, generasi masker. Oh, udah ganti ya, tadi kan generasi micin, sekarang generasi masker. Ngomong-ngomong soal COVID, ini pertanyaan jadi gue nih. Iya, Nggak apa-apa ya Pak? Ini host Nggak semua. apa-apa, Host semua. nggak Oh, bebas ya nanya. Bebas, bebas. Gue juga nanti mau ada share nih mengenai COVID. Nah, lu duluan tuh, Le. Pengen dengar pendapat dari Lu nanya sih. oh iya, Ya, nggak pengen tahu aja pandangan Oh, iya. tentang COVID ya. Mm-mm. Menurut apa ya? Nah gue tahu arahnya nih. Iya. Gue tahu arahnya. Gue udah nembak. Ya pokoknya kan banyak pembicaraan tentang konspirasi. Konspirasi. Iya bener, pengen denger aja pendapat-pendapatnya karena emang jarang juga sih di luar sana gue sharing tentang konspirasi ya. Sebenarnya COVID ini konspirasi nggak sih gitu kan? Apakah bener apa yang dikatakan media-media? Nggak, beberapa di luar media ya. Kalau media jarang sih membahas soal konspirasi lah. Ada oknum-oknum yang menyatakan bahwa ya ini hanya settingan atau gimana gitu kan. Jadi gimana nih soal konspirasi? Nah jadi menurut gue begini. Gimana? Lab. Sedangkan yang Tadi kayak ini saya habis jawab terus dilempar lagi. ini udah gatal gitu mau ini Iya. mau komentarin. Ya udahlah, Kayaknya dulu, Pak. pro konspirasi kayak Pak Iya. Eko. Enggak. Jadi Ya. gini. Pada prinsipnya ya gue bisa saja percaya bahwa itu sebuah konspirasi. Tapi bukan berarti gue nggak percaya COVID-nya. Virus ada. Virusnya Intinya ada, virus ada. ya virusnya ada, yes. Berbahaya, yes. Bahkan sangat berbahaya. Ya. Ya, betul. Apakah itu bisa konspirasi? Ya mungkin aja gitu. Mereka membuat situasi ini menjadi berbahaya dan berpengaruh kepada masyarakat. Tapi mereka juga udah pasti punya vaksinnya, gitu. Makanya mereka ya berbahaya memang, ya, tapi mereka punya vaksinnya gitu. Ya, untuk apa ya nggak tahu. Namanya konspirasi kan mereka pasti punya rencana, punya tujuan. Tinggal bagaimana kitanya gitu. Apakah kita akan selalu menjadi objek atau kita sebagai masyarakat yang cerdas juga perlu melakukan terobosan-terobosan terhadap kondisi ini gitu. Ya kita nggak bisa lari kok dengan kondisi ini gitu. Tapi Ngomong aja. Bangun. gue lupa apa yang mau ngomong gitu. Itu dia, gue bilang. Jadi, tapi ya kita perlu berpikir juga jalan keluarnya. Kondisi kayak gini harus gimana, harus ngapain, terus kita tetap harus hidup, yes gitu. Terus ya cari jalan keluar, jangan sampai ya kita kena settingan, yes gitu. Tapi tetap kita harus sebagai manusia harus cari jalan keluar yang jangan sampai terbawa settingan itu gitu. Kali. Iya. Masih kali. Panjang kali Ya lebar. itu kan pendapat gua, bisa salah banget.
Sambil ngerokok boleh Pak? Boleh. Kan di podcast ini boleh ngerokok. Masa sih nggak boleh ngerokok? Di khusus siapa? Dedi. Dedi Gue Corbuzier. jangan nonton. Jarang nonton. Jadi kalau di sini kan EP Winarko. Nanti kalau ya. Kalau Menurut lu, dari Ler? Jadi Kalau ya, lu, terlepas konspirasi itu bener apa enggak ya. Walaupun konspirasi kita lihat dulu nih gitu ya tujuan mereka ya itu apa sih sebenarnya? Ya itu kalau Pak Eko kita jangan menjadi objek aja. Efek. Gue masukin dulu ke bawah alam sadar gue. Kita jangan pilihan sih mau jadi objek terus apa kita sebagai person yang apa ya selalu ngambil tindakan antisipatif, selalu ambil tindakan apa ya yang diperlukan lah agar kita bisa bisa apa bertahan di masa pandemi ini. Oke. Kalau menurut gua ya, selepas ini konspirasi atau tidak, ya waktunya habis. giliran gua aja lu. Udah pakai kacamata nih gua. Boleh lanjut nggak nih bro? Boleh. Lanjut. Nah jadi Itu nggak ada kacanya? Agak. ada lah. Ada itu. Ya kan supaya bisa ngucek-ngucek mata juga. Jadi selepas ini konspirasi atau tidak, ya. Tapi kita percaya ya kalau corona itu ada, COVID-19 itu ada, ya ada. Tapi jangan sampai dengan adanya pandemi ini kita juga jadi panik gitu. Karena kalau kita panik akan menurunkan imun tubuh kita. Nah, gue share nih ya, ada temen gue yang kena COVID positif gitu. Tapi alhamdulillah dia sembuh. Gue tanya, langsung pada jauh sih. Temennya dia Iya, kan temen tadi. gue bro, Temen. bukan gue. Mau ikutan lagi. Nah jadi temen gue itu kena COVID-19 positif. Nah terus dia alhamdulillah udah 5 kali tes, dia sekarang udah negatif, udah sembuh. Nah terus gue tanya sama dia, lu ngelakuin apa untuk kesembuhan lu gitu. Terus dia hanya bilang pakai masker, ya pakai masker. Terus pakai masker, pakai hand sanitizer, cuci tangan, pakai masker, pakai hand sanitizer, dan makan makanan yang sehat. Sehat. Minum vitamin jangan lupa. Abis Dan ini, yang suka gue bilang sama lu, Pak, Pak. minum madu. madu. Dia So- bilang madu. Madu kan minuman. Makanan sehatnya apa? Abis ini dia ngeluarin brosur kebab. Saya ambilin dulu produknya. Dagang gue kebab. Gue biasanya COVID kan ada penyakit bawaan, dia ada penyakit bawaan Apanya? temen itu. Yang COVID. Enggak, dia memang Toh cuma itu doang. iya COVID doang. memang pure dia kena COVID dari keluarganya lah gitu. Ada keluarga yang kena dan dia kena gitu. Lu berapa terakhir ketemu kapan? Gue terakhir ketemu sama dia udah lama banget. Ya, cuma gue dapat berita bahwa dia kena COVID dan gue telepon kasih support lah. Lu harus semangat, lu pasti bisa sembuh. Aku bilang gitu. Nah terus dia Terus, ya oke thank you Langsung. gitu. Enggak lah, Sekarang langsung. masih. Sekarang udah sehat, Sudah udah 5 kali tes dan alhamdulillah sudah negatif dan infonya sih dia mungkin insya Allah 5 kali tes itu 4 positif masih. no Udah 5 negatif. kali berturut-turut dia negatif Oh, dan negatif. kata dokter Kenapa harus negatif harus 5 kali? Iya. enggak sebenarnya sih Next, kata dokter untuk setelah kita sakit 14 hari kita apa sih namanya Menunggu masa ini ya kalau kita dirumahkan di rumah gitu resign. no PHK. maksud gue Bolos. Karantina bro. karantina Karantina mandiri. iya karantina Kan gua mandiri ngeliatnya ke anak lu. Oh berarti kayaknya abis ini bahasanya oke juga tuh. Terus nah dia udah 14 hari karantina terus sudah lanjut lagi 14 hari dia udah dites 2 kali negatif. Kata dokter sih gini, kalau udah 2 kali tes negatif hasilnya bapak sudah dinyatakan sembuh gitu. Tetapi mungkin perusahaan dia tempat kerja masih worry lah ya. Jadi nggak bisa kita minta kamu 5 kali tes gitu. Nah, akhirnya 2 Tapi kali 3 dibiayai. kali. swab apa rapid? No, dia kan swab. Iya, karena kan dia habis COVID ya. Dijamin swab. 5 kali. Kapan?
Benyamin Sueb. Oh, Itu Benyamin. almarhum bro. Nama jalan. Nah udah negatif udah 5 kali. Nah dia tadi bilang sama gue gitu, kita nggak usah panik gitu. Pokoknya kita harus tetap positif bahwa kita bisa sehat. Ya udah, gue tuh oh, alhamdulillah udah sehat. Gitu. Terus sekarang banget lah. perusahaannya bangkrut. Enggak lah. Perusahaannya Sekarang justru ayo 5 kali cepat swab itu cepat sehat biar bisa masuk kembali. Gitu. 5 kali swab itu dibiayai kantor apa sendiri? Dibiayain kantor. Kantor. Iya. Kantor di mana? Kantormu di mana gitu? Kantor di mana? Ada lowongan nggak? Mau masuk kantor mau yang kena covid. Oh, salah ya. Kalian ini aneh banget ya. Nah menurut lo sendiri? Kalau menurut saya kayak Bung Meta tadi kayak Bung Apa lu kayak gua? Udah gini. Kayak Meka. Nama Meka. Ya. Meka ini. Tuh, le. Lu kenapa lu tol? menurut COVID konspirasi ya. Ngomong tuh. Ya. COVID konspirasi menurut saya pasti ada sedikit konspirasinya. Cuman kalau mau dipikirin terus konspirasinya, kadang orang kayak kita nggak nyampe gitu maksudnya. Kayak kita. Oh maaf, kayak saya deh, kayak gue. Kayak gua berarti. Kayak gue nggak nyampe lah buat mikirin itu terlalu jauh. Buat apa dipikirin terus ya. Balik Ya, terus kenapa lu tanya? Maka enggak, maksudnya kan saya mau denger Mau cari pendapat. temen. Ya itu balik lagi tinggal dari kitanya aja ya. Ya, betul. Gimana kita menghadapi realita kenyataannya aja lah. Iya, bener. Intinya kita positif. Iya. Ya. Positif. Enggak, gua Maksudnya Positif positif COVID. semangat. Positif thinking. Kita harus positive thinking, membangun semangat, jangan panik. Jadi biar gua kayak masih era kemerdekaan nih, maaf ya. Mereka Semangat satu. merdekanya masih juara ada. satu. Juara satu, luar biasa. Gitu. Oke, Gitu. apalagi tol? WFH nih. WFH, no WFH. Dulu kan kalau WFH bagi perusahaan kita nih kebetulan kita kerja barang yang sama ya. Terus sesuatu Ya. yang nggak mungkin lah ya. Gitu. Gua kebetulan sebagai CSO. cleaning service officer. Oh iya gitu. Gitu. Dulu kan bilang nggak mungkin susah lah, nggak bisa lah kerja WFH. Sekarang ternyata kan bisa WFH ya. Nah. Paksakan. Terus gimana pengalaman WFH? Ternyata apakah berpengaruh ke kinerja? Apakah ada pengaruhnya? Atau malah lebih produktif? Atau lebih gimana? Tadi sebelum itu ya, gua tadi mau balik lagi ke yang tadi. Konspirasi. Karena gue baru inget juga itu. Agak aneh juga sih sebenarnya gitu. Kenapa ya? Ketika milenial itu ya generasi milenial itu mulai gencar gitu kan, langsung diomongin milenial itu cara kerjanya nggak stay at office gitu, tapi dia mobile, dia bisa kerja di rumah atau di mall atau di mana gitu kan. Jadi ya kondisi sama kayak sekarang gitu. Terus kemarin ada ruang guru gitu kan. Iya. Ada ruang guru, terus kita tiba-tiba belajar seperti yang dilakukan oleh ruang guru gitu kan. Terus ya banyak lagi lah gitu. Banyak lagi sesuatu kebetulan yang itu bikin orang yang percaya sama konspirasi teori itu jadi makin wah bener nih kayaknya gitu kan. Tapi ya terlepas dari itu semua, tapi itu adalah bagian dari alternatif yang bisa kita lakukan sekarang dan itu benar gitu. Itu ya kayak WFH itu benar terus dan bagus dan itu membuat kinerja kita tetap bisa jalan kan. Terus belajar e-learning atau e-learning ya dengan kondisi seperti ini e-learning adalah suatu way out yang cocok buat orang-orang atau anak-anak kita buat belajar gitu. Artinya buat gue apapun itu ya kita ambil sisi positifnya bahwa itu bisa kita lakukan sekarang gitu. Dan itu bagus. Tapi hasil e-learning itu kita belum tahu. Belum, dan itu memang masih digodok gitu. Artinya gue juga kemarin banyak diskusi sama temen gue, dia kepala sekolah, bahwa dalam kondisi seperti ini kita nggak bisa pakai kurikulum yang lama, harus bikin kurikulum yang baru. Dan ternyata belakangan itu gue diskusi bulan Juli kalau nggak salah. Belakangan Mas Menteri itu bilang bahwa kita perlu bikin kurikulum darurat, berarti cocok nih gitu kan. Nah, cuman kayak gimana ini yang belum tahu gitu. Artinya ya benar e-learning memang masih belum bisa jalan sempurna, tapi ya harus cari way out ya gimana nih gitu supaya anak-anak tetap bisa jalan, jangan cuma di rumah main game gitu, mencuri uang, mencuri uang orang tuanya gitu kan. Main game. Iya. Wow.
Percaya nggak lu? Lu kalau main game dia udah dapet nih, Pak. Tinggal mencuri orang tuanya aja dia belum. Alhamdulillah Gua saya rasa udah penghasilannya juga. sendiri. Gua rasa udah lebih kecil. Percaya Mungkin nggak kalau lu? gue masih kecil iya ya. Iya dong. Alhamdulillah. Kayaknya bagus juga nih buat topik selanjutnya. Iya. Sekarang tetangga sih nggak orang tua, tetangga gue. Lu tetangga lagi lebih jahat. Mencuri orang tetangga. Tetangga. Anjir, Wah, tetangga gue orang tua lagi. mencuri tetangga yang orang tua. Urusan 2 kali lipat ya. Iya. Gitu. Nah, balik lagi ke WFH. Tadi pertanyaan apa? Kendala WFA. Enggak, gimana Plus menurut minusnya kalian? lah. Plus minusnya. Plus minusnya. Plus minusnya. Jadi gini, gimana? Oleh. Dari si Meka, Meka dulu deh. go first. Kan banyak ininya nih. Minusnya kayaknya daripada plus. Udah baik plus. Nih, Kalau plusnya bisa bangun siang. ini jujur nggak nih? Ya, Jujur, Boleh orang jujur nggak, Pak? orang Iya, tayangnya. Boleh jujur. buat Jujur sama jujur ya. Oke. Sekarang gini, kalau tadi si Epep bilang bahwa ini bisa dijalankan, ya banyak plusnya, anak-anak bisa belajar di rumah. Itu versi lu, bapak-bapak semua ya. Nih gue versi emak-emak nih. Mama Ya. karir ya. Gimana ya emak-emak yang bekerja? Bagaimana dengan sekarang saat ini pandemi yang anak-anak harus belajar dari rumah? Nah, saya ya, gue ini wanita, maksudnya gue kerja, terus gue harus monitor anak. Ayo ikut Zoom, masuk classroom. Waduh, sakit kepala banget. Itu jadi kita jadi kita yang ngajarin, ntar kalau dia nggak paham, mah ini bagaimana PR ini. Jadi kita ikut, aduh, udah kerjaan di kantor lagi banyak, terus di rumah anak nanya ini bagaimana cara menyelesaikannya. Udah pusingnya luar biasa. Mas saya suka bilang, tanya sama gurunya. Waktu di classroom, waktu ada Zoom, tanya. Ini bagaimana? Jangan, orang habis dikasih tugas sudah langsung selesai. Nah, itu menurut saya sih, saya agak kurang ini ya. Jadi anak-anak agak kurang ajar. kurang setuju. Maksudnya, Orang tua tak. bukannya saya bilang, Itu ntar ada sesi. guru tinggal ngasih ini tugas A, B, C, D, selesaikan. Dikumpulkan 1 minggu ke depan. Nah, tinggal begitu doang. Ya udah, saya juga akhirnya ya udah tanya aja sama Bisanya diserahkan gurunya. ke orang tua gitu. Tapi memang si guru kadang ada juga guru yang welcome. Kalau ada yang kurang belum mengerti, bisa japri ibu, bisa japri bapak, bisa tanya via telepon gitu. Cuma karena anak-anak lu tahu aja. Nah itu Bu Guru ya. Kamu ngomong saya. Kamu saya. Kuping saya ini. Ya Pak Guru, tunggu sebentar ya Pak Guru. Ini lagi Zoom sebentar Pak Guru, ya. Bentar ya Pak, lagi meeting Zoom. Ya, makasih Pak Guru. Bentar ya Pak Guru. Ya, makasih. Yang nggak ngerti anak lu matematika lagi, matematika IPA, mana ibunya IPS nih. Iya makanya. Anak gue IPS, Bro. IPS. Ya. IPS sih. Ya, soal anak gua lah. Oh, kirain arahan dari Dia mahnya. kan Iya. dia anak IPS kan dia mau jadi YouTuber. Yeah. Mulia sekali ceritanya. Kayak keramik dong. Nonton ini dong. Oh, mulia bener. Gitu, belum selesai gua ngomong lu sih lu gue. Iya. Nah, sampai mana tadi ya? Nah, itu sih itu menurut gue minusnya ya. Gue yang ganggu, ini yang ganggu tadi. Oh iya. Terus Nah, jadi itu minusnya, maksudnya gue sih nggak bilang itu jelek, tapi karena memang pandemi ini ya akhirnya kita pun sebagai orang tua ya mengerti lah, oh ya sudah gitu. Meskipun bayaran anak sekolah full, apa Ibu Guru, wow, 100% tanpa potongan. curcol. Jadi kita memang harus belajar. Akhirnya memang banyak sih Berarti di swasta. Hah? Berarti di swasta. di swasta, iya, anak saya di swasta. Gitu. Nah, jadi banyak orang tua murid, kok kita nggak ada diskon sih, kan sekarang menjadi rumah. Nah, ada yang ngasih penjelasan, tapi kan guru juga kan, mereka juga kan gajian juga, perlu juga gitu. Ya akhirnya saya menjelaskan ya sudah, kita tetap aja bayaran full. Nah, ini gua ada pertanyaan nih, tapi nanti aja. Iya, gue juga ada pertanyaan nih, tapi dia bukan guru, bukan pihak sekolah, gimana ya? Bisa jawab gak kira-kira? Gue sebenarnya ada pertanyaan tadi. Baru aja lupa gue. Lu mah, ya gitu. Nah, itu kalau mengenai dari sisi anak sekolah ya. Nah, kalau dari sisi karyawan, Minum kok nggak pakai itu Pak? Gelas Eco Wings. Ambil gelas gue yang kebab meta. Nah, terus tapi kalau dari sisi kita sebagai karyawan ya, kita sebagai karyawan itu orang ngapain ya? Itu siapa? Kuru.
mantan CSO. Ih, bener banget Tapi sih. bener kan? Lupa dia lu ngomong apa. Ya, lanjut. Jadi kalau gue dari sisi karyawan, gue jujur nih, ya, jujur. Sebenarnya WFA itu sih so far ya, karena kita dari pandemi menuju saat ini sudah new normal, tapi belum sesungguhnya 100% normal. Nah, jadi WFA sih oke, ya, oke menurut saya. Tapi kita kadang kan area rumah kita itu berbeda-beda, betul nggak Pak? Ya. Ya Pep, betul nggak Pep? Ya. Berbeda-beda. Kadang sinyal itu tidak mendukung. Ya, Itu yang bikin kita, aduh, nggak bisa nih. Alasan maksudnya. Ya itu ya, itu iya, alasan. itu kendala lah ya. Oh, kendala ya. Itu masuk kendala. Yang Alasan dijadikan juga sih. alasan. Nah, Akhirnya kadang-kadang gue suka nelpon si Tole. Tole lu udah ngapain? Rebahan. jadi nggak pakai kuota tuh rebahan tuh. Rebahan. Ya lu Tapi- kenapa rebahan? Tapi update ini Apa? di IG, update TikTok. TikTok kecil Sambil Pak. sambil masak main TikTok. Gitu WFA. Gitu kan kadang-kadang ya gitu. Gue sih yang pertama ya itu kadang-kadang nggak sinyal itu nggak mendukung. Jadi aduh agak repot nih. Kadang-kadang semua kita bergantung dengan internet. Betul nggak? Iya. Betul, karena kita kan ultra viewer kita kan connect ke itunya kantor. Jadi kita kalau nggak pakai kuota, nggak pakai internet, udah nggak usah ngapa-ngapain loh. Rebahan bener. Tole. Boleh. Terus Oh, lu rebahan karena nggak dapet sinyal. dapet, cuma pengen rebahan aja. Emang mau aja. Karena bisa Kalau- kerja sambil rebahan. Oh iya. Tapi tetap walaupun kita ya mungkin kendala internet yang nggak mendukung, tapi tetap kita melalui pekerjaan ini kita bisa koordinasi dapat nilai kan Pak? Ada bos saya ngomong gini nih. Benar. Gue cuma memastikan bahwa koordinasi itu juga ada nilainya. Ada. Betul kan Pak? Nilai maksudnya. Hah? Enggak, itu ya PA lah. Ada. Oke, iya. Ini si Kan PA Larry. PA di 2020 ini kan pasti akan berbeda dengan PA sebelumnya kan. Kalau sekarang PA banget ya. Ya, Bang. PA banget. PA. Kayak banget. Ya gitu sih menurut gue lah. Udah nggak usah banyak-banyak deh. Lu Tole, silakan. Kalau kendala WFA sih nggak ada sih. Suka dan dukanya aja WFA. Oh, Suka dan dukanya. nggak usah. Iya suka duka, sukanya bisa Jadi- bangun siang, Jadi anak. Oke, bangun siang. Sama. Jadi anak. ya kan? Bapak. Lu Sukanya. iya pak. Ya. Bangunnya bebas ya kan? Iya. Nggak maksudnya bebasnya nggak lebih dari jam 9, jam 8. Tapi kan Oh, yang- absen nggak sih? yang- Sal? Pas Yang reguler aja alarmnya jam 7. Absennya kan cuma itu doang live. Iya, Sherlock. tapi ada jamnya kan, paling lambat jam sekian Ada. absen. Karena habis share live kan absennya absen jam. Oh, live share ya? live. 8 jam. Kita share live. Kamu nggak share live ya? Enggak. Oh, lu Itu lebih berbahaya tuh. Harus share live. bahaya lagi lu. Habis share live, orang lagi. Oh lagi. Oh, itu bahaya. Kecil mulu. Kadang dia anaknya yang suruh share live. Share live ini. Pakai tuyul lagi ya. Pakai aplikasi tuyul lagi. Itu sukanya kan. Iya, rebahan. Rebahan. Bangun siang. Mandinya juga bebas jam berapa. Nggak mandi juga nggak apa-apa gitu. Iya, nggak mandi juga nggak apa-apa. Ya kan di mana? Jujur kan? Di ujung. Iya. Jujur nih pak. Iya. Abis ini dari Sekarang sini. juga. Sini. Di SP lah. Ya, terus udah sih itu aja sih. Kalau punya anak Kalau itu positif dukanya- apa negatif? Kenapa? Kalau punya anak itu kendala apa? Kan Nah jadi itu nanti pak kendalanya lebih banyak kayaknya itu. Ini ngomong WFA apa kendalanya nih? WFA. Iya, WFH Suka terus, duka, kan? terus punya anak positif hamil. itu apa? Nah, kebanyakan WFA. kebanyakan memang. Ya, itu masuknya apa? Positif apa negatif? Bingung ya. Positif dong. Positif. Positif lah itu kan namanya rezeki. Oh, rezeki. Jadi namanya WFH kan sering di rumah ya. Dan itu kejadiannya pada saat WFH. Iya. Iya, pada saat Bebas. Sherlock itu. Bingung mau Istri habis mandi siang. Wah, Ada apa tuh? Oh, mungkin pas lagi zoom pak. Lagi Zoom. Pas lagi zoom sama kalian. Iya. Apa tahu kan? jadi Makanya tahu. kalau saya jarang balas WA waktu WFH itu. lama banget. kalau slow respon itu. Iya. Iya. Biasanya dimulai dari jam 10 sampai jam 12, jam Lama. 1 mulai lagi. Lama banget. Gue kadang-kadang sama dia. Lama dan Ya sering. Allah, kemana sih si Iya. dia? Ya, lamanya lama apa? Maksudnya lama jawabnya. Oh, iya. Hmm. Benar-benar. Nanti Video udah 1 jam setengah lebih baru balas. Mbak, ada apa? Ya, Lama juga loh. Gua bilang,
telat. Iya mbak, udah diangkat kata. Tapi jadi juga. Jadi Hebat nih kalau sekali ini. dukanya Ya guys, ya pertama nih ya jujur. apa nih dukanya? Iya, Oh. dukanya ya. Ya ada pengurangan insentif Pendapatan. pendapatan gitu kan. Terus yang kedua, misalnya kita lagi ada momen-momen mau serius kerja nih, mau mulai kerja. Ada aja ya kan gangguan. Ini nyapu dulu, wos. Ini ngepel dulu ya kan, ini beres. Itu pencitraan. Ini tidur baju. Tapi bener Pak, karena ini belum beres nih ininya, bajunya dicuci dulu, dijemur. Aduh, ada aja. Dianya. Iya, itu. Ini lu tinggal di mana sih? Jadi Lu harusnya bilang, Apa tuh? tulis di situ. Gua WFH. Nah, Gitu. Udah, tetep aja. Gak ngaruh daripada pancing nggak ngerti lempar. dia. Dia nggak ngerti. Pokoknya libur aja. Lu di rumah libur kan? Pakai celana pendek soalnya di libur. Iya, coba pakainya tetap pakai ini kemeja, tidak sih datang lain. Oh iya, Kan bener. dia, oh iya papa lagi ini nih. Terus bilang, oh orang gila, Oh, tapi nggak di kamar. Soalnya pakai gini, pakai celana pendek. Terus apa lagi dukanya? Makanya yang baru saya ingat itu aja sih Pak. Itu ya. Nah, kalau ada- Potongan-potongan nggak mempengaruhi Anda? Udah tadi kan. Oh, udah bilang. Pendapatan. Oh, iya. Nanti kalau ingat saya kasih tau lagi. Oke. Sama Lanjut lagi, lagi. Siapa tahu saya dapat inspirasi dari yang lain. Iya. Terus sukanya sih. Tapi sebenarnya pertanyaan gua buat semuanya. Loh, yang tadi belum tadi dijawab juga. Oh belum selesai. Enggak mau potong aja. Oh, potong aja. Oh, potong. Iya. Masih nyambung nggak? Tadi Hah? sama Nyambung. Oh, nyambung. Gua mah kalau ngomong soal nyambung mah lu. Maksudnya apa? Hah? Maksudnya apa? Oh, Maksudnya ini nggak nyambung ya. Lanjut Pak. gue lupa lu. Ini yang gue tunggu. Gue lupa. Gini, pertanyaan gue gini guys. Nah, jadi jawab dari hati masing-masing. Sebenarnya lu suka nggak? Sama siapa? Jangan pilih lu lah. Banget. Kita sama gua gitu. Sama Jeso. Yang mana? Bukan. Sebenarnya dengan adanya WFA gini, lu tuh berapa persentasinya gitu? Menginginkan ini ada atau lu udahlah kita kerja normal aja lah. Kalau kita kerja normal koordinasi dengan user lebih cepat gitu. Semua kendala-kendalanya oke. Nah, lu mau WFA ini berapa persentasinya? Nah, jawaban lu mungkin dia gue, lu kan lain beda ya, sorry ya. Gitu. Menentukan bulan September kita WFA apa enggak gitu. Oh, gitu. Maksudnya? Oh. Enggak. Oh, Kan tapi ini. tetap memang harus WFH. Ya, tapi kan- ketentuannya nggak bisa nggak WFH. Lu seminggu sekali ya WFO. 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 Ya WFO malah nya kali WFA. sekali Pak. Oh, office-nya Sekali. sekali dalam Sekali. satu minggu. Betul, office-nya Tapi sekali. emang disuruhnya begitu. Bukannya tergantung Ketentuan. ketentuan kapak Sebuah lu. perusahaan. Iya, keputusan di kabar departemen kita. Iya, departemennya. Tapi departemen lain enggak. Itu kebalik. Tapi di WF pusat pun, WF. di kantor pusat, ya sepi-sepi aja sih. Sepi-sepi aja. Sepi. Sudah departemen itu paling cuma satu. Mau kerja apa enggak sih? Oh, kerja apa? Bingung. Gitu. Jadi sebenarnya kalau orang di WFO itu sebenarnya mereka waktu mereka istirahat kebanyakan di office tuh malah istirahat. Apalagi punya anak kecil ya. di rumah udah capek Oh, banget rumah ya. gua capek malah Sumpah, bangun. udah, gua Iya, masuk iya, kerja iya, hari iya. ini. Kalau di kantor Gua tuh capek merdeka banget banget di lah dia. rumah. Ah. Lah dia kerja Udah. WFH foto. Jadi di pas di kantor tidur. tidur main game, tidur lagi. Ya ampun. Ya sama kayak temen gue cerita anaknya 3 masih sekolah SMP, SD, SD. Katanya gue kalau udah anak gue mulai pada Zoom stres katanya. Mama ini, udah stres banget. Akhirnya pas gue besok jadwal kantor, ya Allah merdeka, gitu katanya. Ya gitu Seneng banget, gue udah pagi-pagi, udah mandi, udah semangat banget mau ke kantor. Gue bener-bener ngerasa Padahal- kalau di kantor gue Padahal azan subuh aja baru nyalain mic. Dia udah Dia udah siap-siap mau ke kantor. itu makanya kata gue bukan berarti nggak sayang anak-anak, bukan. Cuma terkadang kita Lebih memang capek ya. yes betul. Lebih capek juga. Ada rasa namanya kita ibu ya perempuan di rumah ngerjain nggak hanya ngurusin anak, mungkin kalau cowok ngurusin anak ini, kalau kita yang ngerjain kerjaan rumah, yang masak, yang ini, oh my god. Enggak, tadi istrinya dia kayaknya enggak gitu. Iya nggak Di semua tuh. tahu gue juga segitu gini Kan dia double job sebagai suami dan istri. Kayak ini ya, apa Salah, namanya yang Pak. membelah diri apa? salah dia sebagai Coba. suami dan CSO. Tapi CSO ketemu oleh kamu CSO tuh sama.
Cleaning service officer. Cleaning service. Iya benar. Tahu nggak sejarahnya kenapa kita selalu ngomong itu? Karena ada karyawan lah ya, gue tanya, kamu itunya apa? Posisinya sebagai apa? CSO. CSO itu apa? Dia nggak bisa jawab. Terus kenapa lu bilang CSO gitu kan? Terus gue tanya kan ke sini ke teman-teman, CSO apa? Nggak ada yang bisa jawab ya, nggak tahu. Jadi kita dalam kadang nggak tahu. Akhirnya setiap ada orang OB atau apa datang ke sini kita tanyain, CSO itu apa? CSO itu apa? Mungkin Dan akhirnya kita terupgrade lama-lama. CSO. Karena CSO itu kan buahnya bisa, CEO. CSO itu kan bisa customer service officer kan, bisa juga. Kalau di bank ya. Tapi kalau di sini CSO itu cleaning service officer. Oh, bisa. Lu mau jadi CSO? Enggak, masih. Oke, balik lagi ke ini. Gue ya berarti bagian gue ya. Ya. Giliran gue. Plusnya sukanya ya gue bisa ketemu sama anak-anak. Lumayan sama anak-anak. Karena kalau gue kerja, gue berangkat dari rumah itu 6:30 lah. Kalau zamannya sekolah itu, gue sambil nganterin anak-anak, itu gue harus berangkat jam 6. Nah yang paling bungsu itu masih tidur, gue nggak bisa ketemu gitu kan. Kadang kalau kerja kan di sini ya paling cepat sebelum maghrib kita udah cabut gitu kan, atau tenggo gitu kan. Terus kadang-kadang kita juga harus menuntut kerjaan atau nunggu maghrib lah baru berangkat sampai sana. Anak-anak juga udah malas main gitu kan, maunya sama ibunya lah segala macam. Nah pas WFH itu gue ketemu intens sama anak gue gitu kan. Nah itu mulai terbangun tuh keakraban. Quality time-nya udah gede. Quality time-nya dapat. Sampai dia mau sholat, ngajak gue sholat segala macam. Lu yang ngajak sholat, Pak? Iya. Waduh. Hebat kan? Wah. Soalnya bapaknya diajak sholat masih tidur. Enggak, gue Itu nggak disolat. sambil kerja, ayo Pak kita sholat. Buat apa sih? Aduh, sekali ini. Nah ini Enggak gitu. gara-gara WFH ini. Zaman kuda ini. Enggak. Ya itu artinya positifnya dari situ. Jadi ada terbangun keakraban antara gue sama anak gue yang selama ini masih jauh gitu. Terus karena di sana banyak banyak anak kecil. Tidak banyak aktivitas, jadi cuma duduk di situ nungguin segala macam lah, ya koneksi ke internet lah segala macam. Akhirnya di sela-sela itu gue malah banyak ide-ide yang muncul, termasuk ini. Ini munculnya dari sekian dari ribu WFH. juta ide ini cuma ini dong yang muncul. Oh, realisasi ini. Realisasi ini. Oke, nggak apa. Dan ini akan gue kembangkan terus. Dan ini menarik lah. Itu nanti di sisi lain lah, di sesi lain. Yang berikutnya adalah ya ada kenikmatan tersendiri ya ketika sekeluarga kumpul di jam yang sama, yang orang tua kerja, anak-anak di situ juga pada baca gitu, jadi terkontrol gitu, enak gitu. Dan itu kita nikmati beberapa kali, tapi ketika kita mulai WFO, itu udah mulai bubar lagi tuh, gitu kan, udah mulai acak-acakan. Nah terus minusnya, dukanya yaitu potongan pendapatan, itu juga berpengaruh gitu kan. Ya. Terus pengeluaran justru lebih banyak. Betul. Karena nge-zoom itu ternyata lumayan gede gitu kan, kuotanya lumayan gede. Terus negatifnya lagi jadi gampang selangkah ke dapur gitu, balik lagi. Rumahnya kecil ya? Hah? Iya. Oh, iya. Ya karena ruang belajar kita bersebelahan sama dapur. Dan itu nggak ada batasnya. Jadi ya dapur. Ke dapur ngapain Pak? Belajarnya di dapur. Di dapur itu nyuci piring, nyuci baju. Iya. Jadi tempat cuci baju di situ juga. Tidur Di situ juga. ke studio kan jadinya rumahnya. Nah negatifnya ya berat badan jadi naik luar biasa. Apa benar dong kita? Enggak, Iya. benar. Gitu. Terus negatifnya lagi, dukanya lagi adalah anak-anak di luar jam belajar mereka justru karena ada internet yang tersedia, mereka jadi main game. Iya jadinya. Kita main game gitu. Terus belajar mereka juga jadi nggak terkontrol. Benar ya,
gue perhatiin ya e-learning mereka juga kan cuman ayo absen, cuma kirim foto juga akhirnya digabung-gabung dari suasana dibuat seolah-olah seperti belajar bareng gitu. Padahal nggak belajar ya, cuma foto pada mau belajar gitu. Habis itu nggak belajar ya main game lagi, cuma pakai seragam lepas lagi gitu. Itu kan nggak bener kayak gitu. Terus kualitasnya mereka jadi bermasalah, bukan masalah ininya ya. Yang penting kan proses belajarnya sehingga mereka kualitasnya jadi meningkat gitu. Terus lulus apa enggak ya tergantung kualitas mereka kan gitu. Kalau kemarin gitu. Kalau sekarang kan kualitas mau bagus mau kagak, pokoknya periodenya mau lulus ya lulus gitu. Kualitasnya nggak jelas. Iya, betul. Itu bayangin generasi ke depan kayak apa tuh? Itu problem. Juga perlu solusi. Yang dukanya ketiga adalah semakin banyak WFH ya semakin pendapatan semakin dikit. Terus ditambah lagi pengaruh ke perekonomian kan. Perekonomian jadi terpuruk, ngaruh lagi ke perusahaan, akhirnya terjadi pemotongan. Itu juga lah makin ruwet. Kayak gitu. Udah potong nggak? Kan kita satu perusahaan. Oh ya. Gitu. Apa tahu kamu berbeda? Terus seberapa nyambung ke pertanyaan tadi? Seberapa besar keinginan gua pengen WFH? Cuma 20%. Kenapa? Hah? Why? Ya tadi Karena dengan itu alasan-alasan dengan, tadi. duka-dukanya Iya tadi. betul. Gitu. Yang paling Sukanya yang itu paling makan. menonjol kali Iya. pendapatan berkurang. Jadi Betul apa? seberapa persen gua keinginan untuk WFH cuma 20%. Seberapa persen gua mau WFO 1%. Besok dikeluarkan suratnya Berarti sama satu. Iya. Sisanya Tujuh apa? puluh sembilan persennya kemana? Libur. Podcast Pak, podcast. Di rumah tapi nggak kerja. Gitu ya. 79%. Lu Tapi kita emang konsep WFH di kantor kita kan masih emang harus di rumah ya. Iya. Nggak boleh kemana-mana ya. Iya. Jangan kalau di perusahaan lain tuh ada beberapa perusahaan lain ada yang udah menerapkan WFA alpha ya, bukan hotel lagi. WFA, work from anywhere. Dimanapun you kerja boleh, kapanpun boleh. Yang penting kan mereka Ya, outputnya yang konsepnya dilihat. milenial banget. Iya, outputnya Iya. udah melakukan WFA. Itu Jadi yang lebih dicari. advance lagi daripada Tapi anywhere except office. except office. Karena Jadi kalau kalau misalkan- office dibayar soalnya. Oh gitu. Nah, Kalau misalkan anywhere near office gitu. ini office sampingnya Nggak gitu. apa-apa, gitu. Jadi Cuma numpang wifi doang. boleh. Terserah lagi anywhere. Yang penting jangan ke kantor aja. Di gerbang. Di gerbang lobby. Numpang wifi yang udah kasihan banget. boleh juga. Bagus tuh. sih, sukanya gini. Pak. Karena kan kalau gua ke kantor nih masalahnya adalah masalah jalan ya. Karena kan kantor gua jauh nih beda sama kalian kan Bekasi. Sombong. Nah, yang paling mas tuh jalannya tuh mau pulang mau balik kan Acet. pagi macet pulang macet. Nah kalau wifi ini kan udah melewati 2 jam, sejam sih. Jam perjalanan itu lumayan untuk apa? Ya untuk tadi kalau kita untuk keluarga, main kan sejam. Itu juga nggak mau juga di jalan. Jadi berapa persen? 100%. 100% Karena gini, karena pekerjaan gue bisa di cover secara penuh lewat ya. WFH. Tergantung Tergantung pekerjaannya sih, ya. kerjaannya sih. Gitu. Sebenarnya kalau WFH itu tidak ada tetap pendapatannya tetap ya kita 100%. pasti 1.050. Ya, itu. Pendapatan Wah, nggak nih. berpengaruh, Kita kondisi masih lancar, misalnya alternatif sih. 1000%. Terus nyambung ke bapak tadi baik makan, iya oke baik makan, tapi kita juga banyak waktu untuk olahraga kan. Pagi, sore bisa, betul. yang tadinya kita pagi nggak bisa Betul. karena. Iya. Ini olahraga nih Di kasur. Hah? Oh, ini kasur Olahraga olahraganya. terus. Oh. Bener-bener. Ya kan? Push down. Bisa. Olahraga jalan Bus dan terus. bus up ya. Bukan. Kalau- Kalau tole, Tadi udah pertama. oh udah ya? Udah Berapa tadi. persen nggak dengar? Oh persenannya. Iya dong, kan gua persentase. Persenannya kalau WFA 79% isi kekosongan yang kayak itu tadi. Sisanya tuh dia. WFH WFA 79%. Lebih pilih WFA diperpanjang. Berarti 23. tadi katanya negatifnya itu banyak. Tiba-tiba mau bebas. Orang dia judulnya mau rebahan, Pak. enggak sih kalau enggak Tapi gitu. kalau di sini boleh rebahan, nggak mau sini. mau Pak. Enggak tadi gimmick doang. Ya Tapi- jujur aja 100% sih gue pengennya WFO.
WFO. Iya, Pak. Kerja di kantor. Iya, 100%. 100%. Lu tahu lah. Tahu. Mungkin kedepannya HRD kita juga akan berubah kali Pak ya. Melihat yang tadi kualitas anak yang sekarang, mungkin nanti hari ke depan mungkin nggak akan melihat pendidikan lagi nih, status pendidikan mau lulusan SD, SMP, so yang penting kan skill. Mungkin yang lihat akan skillnya ya. Kenapa mereka harus melihat skill? Skill. Skill. Karena status yang SD lulusan itu kan nggak menjamin dia bisa apa enggak dalam kerjaannya. Kalau skill kan udah ketahuan nih, skill, pengalaman, dan mungkin juga untuk beberapa kerjaan akan dilihat you punya channel atau tidak, you punya sosial media, Gue punya channel followernya YouTube. berapa. Bukan masalah punya channel tapi ya gitu. Dia akan Dalam, followernya, Pak, dia betul, akan Pak. subscriber berapa untuk pekerjaan tertentu yang bukan pekerjaan kayak seperti pekerjaan sales, pekerjaan apa gitu yang membutuhkan hubungan ke orang lain. Itu akan berubah. Jadi mulai inputnya tadi yang udah nggak ngeliat SD SMP tingkat pendidikannya, prosesnya ya mungkin prosesnya interviewnya nggak akan secara tetap langsung, mungkin udah melihat sekarang pakai web, prosesnya gitu, outputnya juga mungkin akan beda lagi. Bisa jadi si HRD sama yang punya perusahaan nggak pernah ketemu karyawan nih, mungkin aja ya. Atau bangkrut aja. Atau bangkrut, dia udah bubar. Mungkin aja gitu. Kayak ya dari Gojek sekarang, Gojek kan mengatakan si ABC-nya drivernya masih aja mana aja. Dan daftar ojek pun, Gojek pun, atau apalagi Grab ya, bisa online kan, nggak mesti daftar ke kantornya, online ya atas dasar asas kepercayaan aja. Tapi kalau menurut gue, karyawan proses masuk kerja interview tanpa tatap muka, menurut gue sih kurang pas ya. Itu kalau Itu ya naik ke depan mungkin akan beda. Iya. Akan berubah. Iya. Jadi perubahan walaupun pandeminya berakhir pasti ada. Bisa jadi banyak hal-hal yang tetap berlanjut. Ya nggak? Ya tapi yang banyak itu cuci tangan aja Pak. Cuci tangan lagi. Dan Tapi itu bagus akan berlanjut lagi aktivitas pemotongan pendapatan. Kapan Pak? Panjang Desember. potongannya. Desember. Pemotongannya Potongan gosipnya. gue nggak tahu deh. Lu nanya gitu di sini, disiarin. Waduh, gue nggak tahu. Ini kan dia. Emang gede ya? Lumayan. Lumayan ya? Ya. Dia nanya sih emang gede, emang lu? Hmm? Lu nanya ke kita. Enggak. Lumayan mancing aja. potongannya dan doain aja bulan ini uang 600.000 masuk ke kantong yang 5 juta ke bawah. Yang dari tenaga kerja, Emang dari pemerintah, Dari BPJS. BPJS tenaga kerja. Oh, ya udah dapet dong. ah, itu mah 10 prosesnya juga Tapi udah diajuin, Pak. udah diajuin, segala sesuatu udah diajuin, kan belum tentu kan eksekusinya masih HR yang ini. belum Ya, tahu. ya HR. Jadi itu 600.000 itu kemungkinan uang dari supervisor dan manajer. Nah, Turunan ya. Ada. dipotong Ada terus didistribusikan, Pantesan lu substitusi. cuma 20% ya tadi Coba. WFH. Iya, Ya, karena habis. sesuai dengan potongannya. Karena habis. Oke, semakin menarik atau nggak tahu ya? Nggak menarik. Semakin menarik atau cuma perasaan saya aja. Dan sekarang udah di hampir 1 jam 51 menit. Susah gitu. Nggak kerasa ya? Iya. Ngerasa ya. Tapi ntar yang nonton Nggak ada. 5 menit udah. Katro nih. Apa edit bisa jadi 2 menit aja deh. Hah, bisa? Bisa ya? Dilihat aja bisa. Oke, mungkin untuk sementara cukup sekian. Kita nyambung lagi nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Oke, siap. Ngobrol lagi dengan tema yang beda, yaitu WFH bagian kedua. Ada ya? Beda. Masih WFA juga judulnya. Bedanya bagian kedua. Susah jadi tema. WFA part 2. Oke. Ada yang mau disampaikan? Lu, Tolek? Nggak ada sih. Nggak ada. Ntar aja di bagian kedua. Oke. Lu, Larry? Gitu sama. Nggak ada, udah. Ada. Sukses terus buat Pak Eko. Oh iya. Podcastnya. Sukses selalu. Jangan bosan-bosan ngundang kita. Trio. Trio.
Ya, Trioler. Quartet. Quartet loh. Quartet. Oh iya, Quartet. Quartet PA. Maaf nih. Oh, Ya, semoga jangan bosen ya, selalu nonton podcastnya Eco Wins. Banyak manfaat yang bisa kita ambil. Kecuali yang ini. Buruk mah kasih Kecuali aja yang ini. sama Eco Wins-nya. Oke guys, jangan Ya. lupa like dan subscribe. yes, itu yang paling penting. Jangan lupa like dan subscribe di YouTube podcast Eco Wins yang ada di bawah ini. Oke, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.